Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah gembalakanlah kawanan domba Allah dengan menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 2 dan ayat 3. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu, bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Anda tak dapat mengajarkan apa yang tidak Anda ketahui. Anda pun tak dapat menuntun ke tempat yang tidak Anda tuju.
Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Menjadi Teladan. Kisah inspiratif, seorang induk cheetah membawa rusa muda yang masih hidup kepada anak-anaknya yang berusia 5 bulan lalu melepaskannya. Setelah anak-anak cheetah itu melakukan beberapa penyerangan dan gagal, sang induk pun kemudian mengambil alih dan menunjukkan kepada mereka cara menangkap santapan malam. Saya mengamati teknik yang sama yang dipakai oleh petugas asuransi jiwa. Setelah ia menjelaskan berbagai manfaat sebuah polis, ia menceritakan betapa besar perlindungan yang ia dapatkan untuk keluarganya. Kata-katanya ini menimbulkan makna yang baru karena ia menunjukkan dengan memberi contoh bagaimana ia sendiri mengasuransikan keluarganya dengan benar. Jika kita ingin mengajar orang lain seni mengenal Allah dan melayaninya, kita tidak dapat mengabaikan pentingnya dan kuasa teladan. Demikianlah Kristus dan para rasul-Nya mengomunikasikan pesan yang sama. Ketaatan mereka kepada Allah terlihat melalui istilah-istilah sehari-hari yang mudah dimengerti. Kepemimpinan yang dilakukan dengan memberi teladan akan bersifat menular. Ketika Paulus menyebut orang-orang Tesalonika, yang telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, ia berkata bahwa mereka juga telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Lihat 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan ayat 7. Kepemimpinan lebih dari sesuatu yang secara otomatis berjalan seiring status resmi seperti ayah, ibu, pendeta, atau guru. Orang-orang yang ingin memimpin serta menolong sesama harus menjadi teladan terlebih dahulu. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Tidak lama sebelum Nero menindas orang Kristen di Roma, Rasul Petrus menulis suratnya yang pertama. Ia ingin menguatkan rekan-rekan seimannya. Si iblis berjalan keliling, berupaya melahap orang Kristen. Agar dapat tetap berdiri teguh melawannya, mereka perlu mempertahankan kesadaran dan merendahkan diri di bawah tangan Allah yang perkasa. Baca 1 Petrus 5 ayat 6 dan ayat 8. Mereka juga perlu tetap bersatu. Mereka tidak boleh saling menggigit dan melahap, agar akhirnya tidak saling memusnahkan. Baca kitab Galatia 5 ayat 15. Dewasa ini, kita menghadapi situasi serupa. Si iblis mencari-cari kesempatan untuk melahap kita, dan tidak lama lagi akan ada kesengsaraan besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Sebagaimana orang Kristen abad pertama harus waspada agar tidak saling bertengkar, kita pun demikian. Untuk itu, kadang-kadang kita membutuhkan bantuan para tua-tua. Sang Rasul menulis bahwa para tua-tua harus menggembalakan kawanan domba Allah yang ada dalam pemeliharaan mereka. Penting sekali bagi mereka untuk menyadari bahwa kawanan ini milik Yehuwa dan Yesus Kristus. Para penatua harus memberikan pertanggungjawaban tentang cara mereka menjaga domba Allah. Katakanlah seorang sahabat meminta saudara menjaga anak-anaknya sewaktu ia pergi. Bayangkan tanggung jawab gembala harfiah pada zaman Alkitab. Mereka harus bertahan menghadapi panasnya siang hari dan dinginnya malam hari. Baca kitab Kejadian 31 ayat 40.
Mereka bahkan mempertaruhkan nyawa demi domba-domba. Sewaktu muda, Daud sang gembala menyelamatkan kawanannya dari binatang buas, termasuk singa dan beruang. Daud mengatakan bahwa ia mencengkeram janggut binatang buas itu, lalu memukul dan membunuhnya. 1 Samuel 17 ayat 34 dan ayat 35. Sungguh berani, ia pasti nyaris digigit. Namun, ia rela melakukan apapun demi menyelamatkan domba-dombanya. Petrus juga menganjurkan para penatua agar menggembalakan kawanan dengan penuh semangat, bukan karena mencintai keuntungan. Pekerjaan penatua membutuhkan banyak waktu, namun mereka tidak mengharapkan imbalan finansial. Petrus merasa perlu memperingatkan sesama penatua tentang bahayanya menggembalakan dengan motif memperoleh keuntungan. Bahaya itu terlihat dari gaya hidup mewah para pemimpin agama Babylon besar. Sementara banyak orang hidup miskin, para penatua dewasa ini benar-benar perlu mewaspadai kecenderungan demikian. Petrus menutup nasihatnya kepada para tua-tua dengan menyebutkan sebuah janji untuk masa depan. Baca 1 Petrus 5 ayat 4. Para pengawas yang terurap akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat pudar bersama Kristus di surga. Para gembala bawahan dari domba-domba lain akan mendapat hak istimewa untuk menggembalakan kawanan domba Allah di bumi di bawah pemerintahan Sang Gembala Utama. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi Anda dan keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan renungan malam Saudara Rohani. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.